Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh ini, kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 101, halaman 15, Al-Baqarah ayat 101. Kita bahas tajwidnya dulu. Walamma gunnah, mim bertasdid gunnah. Gunnah itu mendengung ya. Tahan dua ketukan. Mantabi alif jaa mad wajib mutasir. Mantabi alif bertemu hamzah dalam satu kata. Ahum idhar syafawi. Mimati ketemu dengan ro secara terpisah, maka harus dibaca jelas itu. Mimnya dibaca jelas di bibir, tahan dua ketukan. Hum rasul mantabi waw lum idgham biguna. Domatain ketemu dengan mim, jadi membacanya itu diidghamkan ya, dimasukkan ke mim dengan mendengung. Lum min idgham idhar khalqi. Idhar khalqi. Nun mati ketemu dengan ain, jadi nunnya dibaca jelas di tenggorokan ya. Idhar itu jelas, khalqi itu tenggorokan. Ing dillah min dillah. Nah dinya itu ihfa ya. Ihfa akrob, dibaca samar tapi sepintas saja, karena nun mati ketemu dengan dalnya dalam satu kata. Dillah tarkik lafdzul jalalah atau lafaz Allah didahului oleh kasroh, maka dibaca tipis. Musaddikul idgham bilaguna. Domatain ketemu dengan lam, dimasukkan ke lam tanpa mendengung. Musaddikul lima. Kalau yang tadi kan idgham biguna, ini bilaguna, idgham bilaguna. Yang tadi rasulum, nah itu biguna. Kalau ini musaddikul lima bilaguna, dimasukkan tapi tanpa mendengung gitu. Lima matabi alif ma'ahum, pakai ain itu ma'ahum, pakai jangan ma'ahum. Kalau ma'ahum jadi air gitu. Kalau ma'ahum bersama mereka. Ma'ahum
mimati ketemu nun idhar safawi. Nabadza fari matbiya kum idgham biguna minal idgham samsia atau alif lam samsia. Di matbiya u matbi waw tul wawunya diabaikan saja karena setelah wawu mati adalah mati, jadi wawunya diabaikan. Tul langsung idhar qamariyah, lamnya dibaca jelas. Kita mad badal, kita mad badal. Baulah tafhim. Kalau yang tadi tarkik itu min indillah, ini kita baulah tarkik, yang ini tafhim. Wara'a mad wajib muttasil. Duhu mad wawu rihim idhar safawi. Ka'anna gunna, jadi nunnya dibaca mendengung, tahan dua ketukan. Malah terkadang suka ada yang ini ya, biar nampak jelas itu Muhammad, suka ada yang begitu. Jadi ka'anna hum idhar safawi. La matabi alif ya'lamun mad alif sukun. Ikhwan fiddin arsalakumullah. Ayat ini masih berbicara tentang bagaimana sikap orang-orang Yahudi terhadap kitab suci yang Allah turunkan, khususnya terhadap kitab suci Al-Quran, atau terhadap para rasul yang Allah utus, khususnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma, dan ketika jaa datang hum kepada mereka rasulun, ya seorang utusan, seorang rasul. Nah di sini kata rasulnya satu tidak memakai alif lam gitu. Jadi tidak ar-rasul. Ini kalau dalam ilmu bahasa Arab disebutnya bentuk nakiroh gitu. Nakiroh itu sifatnya umum, jadi tidak disebutkan dengan pasti rasul yang dimaksud itu, walaupun ini menunjukkan ini pardon, yang menunjukkan individu gitu, tapi tidak disebutkan secara jelas siapa seorang rasulnya itu, sehingga wajar kalau para ahli tafsir itu beda pendapat, atau bukan beda pendapat ya, menafsirkannya gitu. Ada yang menafsirkan bahwa rasul di sini adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ada juga yang menafsirkan itu rasul sebelumnya, seperti Nabi Isa, Nabi Musa gitu. Nah, ketika datang kepada mereka orang-orang Bani Israel, khususnya orang-orang Yahudi, seorang rasul min indillah, min dari indi, sisi indi itu darab, itu menunjukkan suatu tempat, suatu posisi. Min indillah, dari sisi Allah. Disebut dari sisi Allah itu satu menunjukkan, untuk menunjukkan kemuliaan seorang rasul yang diutus itu. Yang kedua disebut min indillah, dari sisi Allah itu untuk
menanamkan kepercayaan gitu ya, bahwa seorang rasul yang diutus kepada manusia itu bukan sembarangan gitu ya, tetapi itu diutus oleh zat yang maha suci, zat yang maha mulia, yaitu Allah. Musaddiqun min indillah, dari sisi Allah, musaddiqun yang membenarkan. Jadi rasul-rasul itu membenarkan, Pak. Membenarkan. Ini penting sekali nih kata-kata musaddiqu itu. Karena belakangan ini kan banyak ya, utusan-utusan Allah atau yang mengaku utusan Allah walaupun namanya bukan nabi atau rasul, tapi seringkali mendustakan gitu. Mendustakan firman-firman Allah. Mengaku ustadz gitu, mendustakan firman Allah. Mengaku kiai, mendustakan firman Allah. Nah, para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah itu musaddiqu, membenarkan, lima, li terhadap ma apa. Nah, maknya itu malil asya, itu ma untuk menunjukkan sesuatu yang dimaksud di sini adalah kitab suci. Nah, jadi Nabi Isa membenarkan kitab Injil gitu Pak ya. Kalau rasul yang dimaksud itu Nabi Isa. Nabi Musa membenarkan kitab Taurat, kalau rasul yang dimaksud itu Nabi Musa. Nabi Muhammad pun membenarkan Al-Quran, kalau rasul yang dimaksud itu adalah Nabi Muhammad. Jadi semua nabi dan rasul yang pernah Allah utus ke muka bumi itu membenarkan kitab suci, baik kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka ataupun kitab-kitab suci yang Allah turunkan sebelum mereka. Jadi lima terhadap kitab suci, ma'ahum, ma'a bersama, hum mereka. Nabadha mencampakkan. Siapa yang mencampakkan itu? Fariqun, segolongan, minal ladzina, min dari alladzina, orang-orang utul kitab, diberi kitab, atau yang sering disebut dengan ahlul kitab. Jadi sebagian, Pak, tidak semuanya, tidak. Sebagian orang-orang yang oleh Allah diberikan kitab, di satu sisi sering disebut utul kitab, sering juga dikatakannya itu ahlul kitab. Apa yang dicampakkan oleh mereka? Kitab Allah, kitab Allah. Dan ini bukan hanya dilakukan oleh orang Bani Israel, Yahudi, Nasrani, bukan. Ada kalanya atau seringkali orang yang mengaku Islam pun itu mencampakkan Al-Quran itu. Jadi saya lebih tertarik membawa penafsiran ayat ini kepada umat Islam lah, Pak. Jadi kalau dalam ayat ini dikatakan bahwa orang-orang yang diberi kitab suci ya, para ahli tafsir biasanya menafsirkannya itu orang-orang Bani Israel, Yahudi, Nasrani. Mereka mencampakkan kitab yang Allah turunkan kepada mereka, walaupun tidak semuanya. Ada fariqun minal ladzina, sebagian, dan tidak menutup kemungkinan sebagian yang dimaksud itu sebagian besar gitu. Nah, sebetulnya sikap seperti itu bukan hanya dilakukan oleh orang Bani Israel, oleh orang-orang yang mengaku umat Islam itu pun sering melakukan sikap seperti itu.
mereka diberikan kitab suci gitu ya. Sama kan umat Islam pun utul kitab, diberikan kitab suci Al-Qur'an. Tetapi mereka mencampakkan Al-Qur'an. Dalam arti mencampakkan di sini bukan membuang kitab suci Al-Qur'an secara fisik ke tong sampah atau ke apa, bukan. Yang dimaksud mencampakkan itu bisa jadi menyimpannya di lemari tetapi isinya ditentang gitu. Al-Qur'annya disimpan di lemari gitu. Tapi apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an dimusuhi, ditentang. Jadi wa fariqum nabada fariqum minal ladzina utul kitaba, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab suci itu mencampakkan kitab Allah waro'a itu di belakang, waro'a duhurihim di belakang punggung mereka. Nah itu salah satu bentuk mencampakkan itu begitu. Ada yang menafsirkannya secara lahir gitu Pak ya. Jadi mereka menyimpan atau mencampakkan kitab sucinya itu ke belakang punggung mereka gitu. Ada yang menafsirkannya secara batin gitu, dalam arti mereka menjadikan tidak menjadikan kitab suci sebagai imam, tapi menjadikan kitab suci sebagai makmum terhadap hawa nafsu mereka. Nah ini juga banyak dilakukan oleh sebagian umat Islam Pak. Mestinya kan kitab suci itu disimpannya di depan sebagai imam dalam kehidupan gitu, imam dalam dunia pendidikan, imam dalam dunia kedokteran, imam dalam dunia politik, imam dalam dunia hukum, dalam berbagai dunia ini aspek pun Al-Qur'an itu harus di depan jadi imam. Tapi seringkali dalam prakteknya hawa nafsu mereka yang jadi imam, Al-Qur'an jadi makmum. Nah, itu kalau maksud secara maknawi waro'a duhurihim, mereka mencampakkannya itu ke belakang punggung mereka. Ka'annahum, ka itu harfu tasbih itu, sehingga sering diartikan seolah-olah. Ka'annahum, seolah-olah, anna sesungguhnya, hum mereka itu, la tidak ya'lamun mengetahui, seolah-olah mereka itu tidak mengetahui. Orang-orang Bani Israel itu sudah dijelaskan Pak panjang lebar di dalam kitab suci mereka itu, siapa Nabi Muhammad, bagaimana ciri-ciri Nabi Muhammad. Kemudian mereka pun diperintahkan untuk mengimani Nabi Muhammad. Nah, akan tetapi mereka itu mencampakkan gitu berita-berita itu di belakang hawa nafsu mereka. Sehingga tempo hari kan pernah kita jelaskan tuh. Jadi ada beberapa ayat gitu ya yang demi kesenangan dunia, demi kenikmatan dunia itu diganti gitu ya, diganti. Sehingga banyak orang-orang awam dari kalangan Bani Israel ketika dibacakan tentang bahwa Nabi Muhammad itu jahat gitu ya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang seorang penggemar perempuan, itu percaya saja orang-orang awam itu Pak. Kenapa percaya?
karena kan yang menyampaikannya orang-orang yang dianggap paham terhadap kitab suci. Orang-orang yang dianggap paham terhadap kitab suci. Kita lanjutkan ya. Ayat 102. Wattaba'u, dan mereka mengikuti. Siapa mereka di sini? Orang-orang Bani Israil. Secara tekstual orang Bani Israil. Tapi kalau mau ditujukan kepada umat Islam bisa juga. Jadi orang-orang Bani Israil itu mestinya ketika diutus Nabi Muhammad mengikuti Al-Quran. Ketika diutus kepada mereka Nabi Musa dengan membawa Taurat, mengikuti Taurat. Mestinya begitu. Tetapi yang terjadi apa? Wattaba'u, mereka mengikuti apa? Tatslu, yang dibacakan. Tatslu tilawah, tatslu yang dibacakan as-sayatin, setan-setan. Ala mulki Sulaiman, ala mulki di zaman kerajaan Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu putranya Nabi Daud gitu kan. Jadi orang-orang Bani Israel mestinya mereka itu mengikuti kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka. Tetapi mereka lebih senang mengikuti apa yang dibacakan setan-setan, mantra-mantra, jimat-jimat gitu. Itu yang dibacakan oleh setan-setan di zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Sarua Pak, orang Islam pun banyak yang seperti itu. Ketimbang membaca Al-Quran, hadis, ada yang lebih senang nanti membaca yang lain gitu. Yang barangkali karangan saha gitu ya. Pokoknya Abah Ridwan membuat sebuah karangan berbahasa Arab. Itu lebih disukai oleh sebagian umat Islam ketimbang baca Quran atau baca hadis. Padahal eta karangan Abah Ridwan gitu. Lebih parahnya lagi, banyak umat Islam itu, ada sebagian umat Islam itu yang lebih suka gitu ya dengan bacaan ayat Al-Quran yang dibolak-balik gitu Pak. Lamun ayat Al-Quran dibolak-balik lebih sakti cenah, lebih dahsyat gitu. Umpamanya ayeuna aya di kieu, lamun hayang naon efekna dahsyat cenah, baca Al-Fatihah 10 kali tong ngarengap cenah. Teh aturan ti mana eta kikituhan. Syaratna tong ngarenghap 10 kali cenah gitu. Jadi aya syaratan tong ngarenghap, lain syaratna kudu bener atau kudu paham, lain tong ngarenghap cenah. Eta karek dahsyat. Nya nu aya beureun dahsyatna kaluar ti tukang meureun gitu. Aya oge geuning hayang lamun hayang dahsyat cenah surat Al-Fatihah dibalikeun. Jadi anu kuduna walam yakul lahu kufuwan ahad teh terakhir dibalikeun jadi di awal, qul huwallahu jadi terakhir. Diacak lah gitu. Nah ini kan ada gitu ya, ada. Makanya di dunia perdukunan itu kan sering ada yang namanya isim. Nah salah satu isim itu bacaan ayat juga Pak, surat-surat Al-Quran tapi dibalikin, terus dilaminating biar ada pantas itu. Nepikeun lamun RKWC ge da eta teh isim ditun heula gitu tah, ditun heula. Begitu hormatnya terhadap isim gitu.
Tapi dengan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad atau lewat Nabi Muhammad seringkali tidak memuliakan. Nah dulu orang-orang Bani Israel Yahudi itu lebih menyukai mantra-mantra, cerita-cerita, jimat-jimat yang dibacakan oleh setan-setan di zaman Nabi Sulaiman, Pak. Dan tidaklah kafaro kufur Sulaimanu Nabi Sulaiman. Kenapa kemuncul ayat ini? Karena banyak, Pak, orang-orang di zaman Bani Israel ya, atau katakanlah ustadznya, kiainya, Pak, itu mengatakan bahwa mantra-mantra itu adalah mantra-mantra yang dibaca oleh Nabi Sulaiman gitu. Oh, Nabi Sulaiman tuh bisa menyuruh angin, menundukkan angin. Mantrana iya gitu. Nabi Sulaiman tuh bisa terbang, mantrana iya gitu. Nabi Sulaiman bisa menundukkan harimau, mantrana iya. Nah gitu, Pak. Jadi dituduhkan, Pak, kepada Nabi Sulaiman. Sarua di kalangan di dunia Islam pun begitu. Mantra nu dibaca para wali teh ieu gitu. Mantra nu dibaca ku seh-seh teh ieu. Nah kan gitu, Pak. Padahal kan para wali teu maca mantra-mantra nu karar itu gitu. Makanya di sini muncul nih bantahan terhadap tuduhan mereka bahwa Nabi Sulaiman itu melakukan sihir, melakukan mantra-mantra, membaca mantra-mantra. Wama dan tidaklah kafaro kufur Sulaiman Nabi Sulaiman. Apa maksud kufur di sini? Nabi Sulaiman itu tidak mengajarkan sihir dan tidak pernah melakukan sihir. Walakin akan tetapi, nah ini nunnya ditasdid ini. Walakin untuk menumbuhkan itu. Akan tetapi asayatina setan-setanlah kafaru yang kafir. Kenapa setan-setan itu disebut kafir? Yu'allimuna mengajarkan ya, karena mereka mengajarkan annasa manusia as-sihra sihir. Nah sekarang sihir itu sepertinya mau dibangkitkan kembali gitu. Sepertinya ilmu sihir itu mau ditumbuh suburkan kembali. Jadi kalau dulu di kita gitu ya, masyarakat di kita itu boleh dikatakan tidak percaya lah dengan yang namanya sihir itu, atau paling tidak menganggap sesuatu yang tidak penting gitu. Tapi belakangan ini, Pak, sepertinya ada gejala gitu ya, ada kecenderungan kepercayaan terhadap ilmu sihir itu menguat kembali gitu. Menguat kembali. Dan itu salah satu penyebabnya karena ini kecintaan manusia terhadap dunia. Sehingga kalau musim ini kan musim pemilu sok rame, Pak, nu ngaranna dukun yang paranormal teh sok laris gitu tah. Sabab didatangi eta kudu erek nyaralonkeun gitu. Lamun keur musim-musim pemilu gitu. Kan itu sebuah bukti bahwa dunia perdukunan ya, sihir itu mulai ramai kembali. Malah aya istilah kieu, hirup malamun teu dudukun gitu. Itu ibarat ini, ibarat masak nggak pakai bumbu katanya. Mau ngeunah katanya. Jadi tong lempeng teh cenah kudu rada di aya sentuhan-sentuhan magis seeutik gitu. Nah itu kan bahasa-bahasa yang menunjukkan bahwa dunia sihir itu ini. Wa dan ma apa unzila yang diturunkan alal malakaini terhadap dua orang malaikat
bi Babila di negeri Babilon Haruta yaitu malaikat Harut wa Marut dan malaikat Marut. Nah, jadi tokoh-tokoh Bani Israel Yahudi nah itu pada saat itu mengajari Pak kepada masyarakatnya, kepada jamaahnya itu satu mantra-mantra yang dibaca oleh setan di zaman Nabi Sulaiman. Lalu dikatakanlah bahwa mantra-mantra itulah yang dibaca dan diajarkan oleh Nabi Sulaiman. Padahal yang dibacanya, yang membacanya itu setan, bukan Nabi Sulaiman. Yang kedua, mereka lebih suka mengajari kepada mereka itu sihir. Lebih suka mengajari kepada mereka itu ilmu sihir. Sama sihir yang dibacakan oleh setan-setan di zaman Nabi Sulaiman. Lalu dikatakan bahwa sihir itu adalah ilmu yang pernah dipraktekkan dan diajarkan oleh dua orang malaikat, yaitu Harut dan Marut. Jadi kisahnya begini Pak nih. Tapi di dalam kisah ini cukup kental muatan cerita Israiliyatnya itu. Jadi harus dipilih-pilih lah kisahnya. Jadi dulu itu Pak di zaman di negeri Babilonia itu. Jadi kalau Bapak pernah mendengar nama Bible itu Babilonia itu dari sebuah negara namanya Babilonia. Itu kan diperintah oleh seorang raja namanya itu Nebukadnezar, itu Raja Nebukadnezar. Nah pada saat itu kan di negara itu Babilonia itu praktek perdukunan, praktek sihir itu merajalela Pak. Ini berbahaya Pak, kalau praktek perdukunan sihir itu merajalela berbahaya. Berbahayanya bukan hanya terhadap agama, tetapi kan terhadap keselamatan juga. Jadi ilmu santet, ilmu segala macam tuh banyak gitu, waktu itu. Ini kan jadi tidak tenang Pak. Kalau di suatu daerah banyak ilmu-ilmu seperti itu kan tidak tenang gitu. Banyak pasangan suami istri yang cerai gitu Pak. Banyak orang-orang yang buka perusahaan gulung tikar gitu Pak, dan lain sebagainya. Nah maka untuk mengatasi masalah itu Allah mengutus itu dua malaikat, malaikat Harut dan malaikat Marut. Nah malaikat Harut dan malaikat Marut itu tidak mengajarkan sihir, tidak, tapi memperingatkan mereka tentang bahaya sihir. Kan ketika memperingatkan tentang bahaya sihir itu kan dijelaskan Pak. Sihir itu kenapa muncul sihir gitu. Kan dijelaskan tuh. Kemudian kapan datangnya sihir dijelaskan gitu. Bagaimana cara-caranya orang menyihir dijelaskan gitu. Nah, tetapi yang diambil oleh masyarakat waktu itu bukan peringatannya, tapi kalah dipraktekkan Pak. Kalah dipraktekkan. Jadi ibarat kialah seorang guru atau seorang orang tua mengajarkan kepada anaknya, memperingatkan kepada anaknya tentang bahaya seks. Tentang bahaya seks Pak ya. Tujuan guru, tujuan orang tua itu memperingatkan anaknya tentang bahaya seks. Tetapi ada sebagian anak itu yang justru mempraktekkan Pak gitu. Oh jadi lamun hubungan seksual teh begini gitu. Lain malah mengambil bahayanya lain. Nah itu pentingnya kita ketika mengajarkan sex education itu, mengajarkan bahaya seks di luar nikah kepada anak itu harus dipertegas. Ini bukan untuk dipraktekkan gitu, tapi untuk sebagai peringatan gitu.
Tapi kan sok oleh sebagian anak itu malah dijadikan sebagai ilmu. Oh lamun mung hamil carana kieu cenah kitu tah. Jadi kitu praktekan teh Pak. Oh lamun mung non teh lamun mung ketahuan carana kieu. Jadi kayak begitu. Nah sama malaikat Harut dan Marut pun memperingatkan orang-orang Babilonia tentang bahaya sihir. Tapi oleh orang Babilonia itu malah digunakan sebaliknya gitu. Kayak begini. Umpamanya seorang polisi lah mengajari masyarakat tentang bahayanya maling gitu. Kan dijelaskan maling teh biasana teh kieu jam sakieu jam sakieu jam sakieu. Tah lamun jelema salah mempergunakan oh lamun maling teh kudu jam sakitu gitu. Kan gitu jadina teh. Biasana lamun maling teh cenah ngabobok ngabongkar kunci motor teh ku kunci ieu cenah. Eta teh ku orang-orang teh malah seringkali disalahgunakan. Berarti lamun hayang ngabongkar motor teh kudu kunci nu kitu. Nah sama Pak sama. Dulu pun malaikat Harut dan Marut itu menjelaskan kepada mereka tentang bahaya sihir. Tetapi yang terjadi, nah sebagian besar dari orang Babilonia itu malah mempraktekkan sihir gitu. Tidak nyambung dengan maksud dan tujuan dua malaikat itu. Kenapa seperti itu? Karena hawa nafsu Pak, karena hawa nafsu. Bukan tidak tahu bahayanya, tapi karena hawa nafsu. Makanya ada sebagian kelompok gitu ya yang menentang tentang ini, tentang pendidikan seks untuk anak-anak. Kenapa menentang? Karena disalahgunakan gitu Pak. Mending kena tong apaleun kaos kolot baheula cenah bala lager kolot baheula mah cenah. Da teu arapaleun nu kararitu cenah gitu. Ada sebagian yang berpendapat seperti itu. Kita lanjutkan. Wa ma dan tidaklah maknya nafi meniadakan. Yu'allimani mereka berdua mengajari. Maksudnya malaikat Harut dan Marut itu tidak mengajari min ahadin seorang pun hatta sehingga yakula mereka berdua berkata kepada manusia itu innama sesungguhnya nahnu kami ini fitnatun ujian bagi kalian fala takfur dan kalian jangan mengkufurinya. Jadi sebelum menjelaskan tentang bahaya sihir itu diwanti-wanti kalian jangan mempelajari, jangan mempraktekkan ilmu sihir ini gitu. Kalian jangan mempraktekkan pendidikan sihir ini. Pendidikan di sini bukan mengajari sihir, kan lagi menjelaskan tentang bahaya sihir. Jangan disalahgunakan, tapi ini harus dijadikan sebagai ilmu supaya kalian mengetahui betapa bahayanya sihir itu. Itu selalu diulang-ulang seperti itu Pak oleh dua malaikat itu. Nah di sini cukup banyak kisah Israiliyatnya yang tidak boleh kita terima itu. Umpamanya begini, di kalangan Bani Israel itu muncul sebuah cerita bahwa bukan ceritanya itu begini. Ketika malaikat Harut dan Marut nih, ini juga bisa saja salah paham nih cerita saya nih. Ini cerita yang tidak bisa kita terima gitu. Jadi jangan diamalkan, cuman harus saya katakan. Kenapa harus saya katakan? Karena supaya meluruskan cerita-cerita yang sudah ada gitu Pak. Jadi niat saya itu untuk meluruskan cerita yang sudah beredar. Tapi lamun orang yang terkonsentrasi jadi salah penangkapan nanti gitu Pak. Nah cerita yang harus diluruskan itu begini. Di kalangan Bani Israel itu muncul cerita bahwa dua malaikat itu Harut dan Marut itu satu mengajarkan sihir.
Kemudian yang kedua, kan mereka menjelma jadi manusia, Pak, menjelma. Waktu itu ada seorang perempuan cantik. Nah, mereka berdua itu mencintai perempuan cantik itu. Nah, ini kan tidak bisa diterima, Pak. Kenapa? Karena kan yang namanya malaikat itu tidak diberikan syahwat oleh Allah, tidak punya syahwat. Jadi mana mungkin mencintai seorang perempuan walaupun cantik. Kemudian si perempuan cantik itu meminta kepada dua malaikat tadi, kalau cintanya ingin diterima silahkan, tapi kalian harus menyembah berhala, katanya. Nah, dua malaikat ini tidak mau menyembah berhala. Pulanglah si perempuan itu. Selang beberapa waktu kemudian si perempuan itu datang lagi, lalu memberikan 3 pilihan kalau cinta mereka ingin diterima. 1, boleh membunuh seseorang, baru cintanya akan diterima. Kalau tidak, berzina, baru cintanya akan diterima. Kalau tidak, yang ketiga, mabuk, katanya, baru cintanya akan diterima. Nah, dalam cerita mereka orang Bani Israel itu, dua malaikat itu memilih pilihan yang ketiga, yaitu minum khamr gitu. Nah, setelah minum khamr kemudian mabuk. Ketika mabuk tanpa sadar berzina gitu, dengan perempuan tadi. Ketika berzina ada yang melihat, ada yang menyaksikan, kemudian saksinya dibunuh gitu, biar tidak disebarluaskan. Nah, itu kan cerita Israiliyat yang tidak bisa diterima itu, Pak. Jadi harus saya tekankan nih, itu cerita Israiliyat yang tidak bisa diterima. Tapi yang beredar di masyarakat itu kan yang itu, Pak. Yang beredar di masyarakat itu yang itu, bahwa malaikatnya itu mabuk, minum khamr, kemudian berzina, kemudian membunuh. Nah, itu yang harus diluruskan. Jadi ada cerita Israiliyat yang bisa diterima, tapi ada cerita Israiliyat yang tidak bisa diterima. Kenapa tidak bisa diterima? 1, malaikat kan tidak punya syahwat. Kemudian yang kedua, malaikat itu kan bukan laki-laki, bukan perempuan gitu. Walaupun kadang menjelma laki-laki, kadang menjelma perempuan. Kemudian yang ketiga, yang namanya malaikat itu kan makhluk yang senantiasa taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Itu beberapa kisah Israiliyat yang perlu disampaikan, tetapi di garis bawahi itu tidak bisa kita terima gitu. Kita lanjutkan. Ya. Jadi saya baru mendengar dan ayat ini yang kita bahwa mereka itu untuk tadi kisah yang tadi. Ya. Tahu hari ini sebelumnya saya pernah beberapa kali mendengar penceramah, makanya penceramah itu mengatakan tentang bahayanya kalau menggunakan surat tadi, dia membahas tentang bahayanya khamr. Iya. Jadi sekilas positif karena dengan khamr itu orang bisa berbuat tadi, tidak macam tadi. Tetapi tokohnya itu yang tidak dijelaskan sebagai tokohnya. Tokohnya itu seseorang alim, padahal mereka bukan. Ya. Ya, betul, di masyarakat ada juga kadang seorang ustadz, seorang kiai itu mengutip cerita Israiliyat itu, tetapi tidak disebutkan tokohnya, Mereka mengutip cerita itu dalam rangka menjelaskan bahaya tentang khamr gitu. Makanya dalam hadis dikatakan khamr itu ummul khaba'is, induknya kejahatan, Pak. Kenapa disebut induk kejahatan? Karena ketika orang itu minum khamr lalu mabuk, maka tanpa sadar bisa melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Ya, di satu sisi ketika tidak disebutkan tokohnya gitu, itu tidak mengapa, Pak.
kalau tidak disebutkan tokohnya. Kita maksudnya untuk menjelaskan bahaya khamr. Tetapi di sisi lain, ternyata kisah itu atau cerita itu kalau ditruk-truk jauh ke belakang itu berasal dari Israiliyat berkaitan dengan kisah Harut dan Marut itu sisi negatifnya cerita itu, sehingga dikhawatirkan ada orang berkesimpulan bahwa malaikat Harut dan Marut itu pernah minum khamr, kemudian pernah berzina, kemudian pernah membunuh. Nah itu yang dikhawatirkannya itu seperti itu. Maka perlu ada semacam penjelasan gitu, supaya tidak salah paham. Ya, terima kasih Pak. Kita lanjutkan. Fayata'allamuna, kemudian mereka mempelajari minhuma, dari keduanya itu, ma yufarriquna bihi, apa yang bisa mencerai-beraikan dengannya itu, bainal mar'i, antara seseorang, wa zaujihi, dengan pasangannya. Nah yang itu tadi yang saya katakan. Jadi malaikat Harut dan Marut itu maksudnya ingin menjelaskan tentang sihir, tentang bahaya sihir, tetapi yang dipelajari oleh mereka masyarakat Babylon itu adalah sisi-sisi bagaimana dari penjelasan Harut dan Marut itu bisa dijadikan sebagai spirit, sebagai rujukan untuk mempelajari ilmu sihir, Pak. Itu kekeliruannya begitu. Makanya supaya tidak salah paham itu ketika mendidik itu harus dijelaskan. Di samping manfaatnya, jelaskan juga bahayanya. Nah belakangan ini muncul pendidikan itu ada semacam tidak boleh menggunakan kata jangan. Itu di dunia pendidikan beredar sekarang itu Pak. Hindari mendidik anak itu dengan kata jangan. Padahal di Al-Quran kan banyak Pak, la tusyrik billah, jangan mensekutukan Allah, kan gitu. La taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Tapi oleh ahli pendidikan zaman sekarang itu hindari kata jangan katanya. Kenapa? Alasannya itu kata jangan itu memangkas kebebasan anak berpikir. Makanya ini perlu diteliti bener tuh ya perkataan para ahli itu gitu. Kenapa kau bertolak belakang dengan Al-Quran gitu? Kenapa kolot baheula lemen dicarek, lemen dilarang ku kolotna balalager gitu Pak? Kan baheula sok carekan ku kolot di geuning narurut gitu budak teh ka kolot teh. Tapi kan zaman ayeuna mah teu meunang Pak dicarek disebut jangan kan entong. Akhirna teh kan loba nu ngaralawan gitu nya. Tah itu pentingnya bener teh eta konsep eta teh kok sepertinya tidak nyambung dengan isyarat Al-Qur'an gitu. Kita lanjutkan nih. Wa mahum, dan tidaklah mereka itu, maksudnya begini, ilmu sihir yang dipelajari oleh mereka itu tidaklah bidorina, mendatangkan madorot min ahadin, kepada seorang pun, illa, kecuali biidnillah, dengan izin Allah. Jadi begini Pak, ilmu sihir itu ada Pak. Ada yang namanya ilmu sihir itu ada, ilmu-ilmu santet segala macam itu ada. Tetapi itu kan yang mengajarkan setan, dan kita pun tidak perlu percaya, tidak perlu takut dengan ilmu-ilmu itu, karena tidak akan memadorotkan kita, sekaligus tidak akan mendatangkan manfaat bagi kita kalau Allah tidak mengizinkan. Kalau Allah tidak mengizinkan. Dan kuncinya nih Pak, kunci utama, kalau kita nih, salah satu tip aja, kalau kita tidak ingin terkena oleh ilmu-ilmu seperti itu, kita jangan pernah datang ke dukun itu Pak. Karena kalau kita pernah atau sering Pak datang, itu secara tidak langsung dalam diri kita itu sudah ada benih-benih untuk membuka masuknya ilmu-ilmu sihir Pak. Jadi guys, aya babaturanana dina awak urang Pak.
anu pernah ditanamkan ku dukun ku paranormal. Makanya ketika ada orang lain itu ingin berbuat jahat dengan ilmu sihirnya, kan geus aya baturna dina awak kurang, Pak. Maka mudah masuknya. Tapi kalau orang itu belum pernah mempelajari atau mempercayai hal itu tidak akan bisa masuk itu. Itu salah satu tip yang diajarkan oleh para ulama, oleh para ahli ruqyah seperti itu. Jadi lamun begini, lamun kalau ada orang itu terkena ilmu sihir itu kemungkinan sebelumnya dia pun pernah mempelajari sihir atau menanamkan sihir dalam dirinya, kemungkinan seperti itu. Makanya harus dihindari. Kita lanjutkan. Wa yata'allamuna, dan mereka mempelajari ma yadurruhum, apa yang mendatangkan madarat bagi mereka, wala yang pauhum, tapi tidak mempelajari apa yang mendatangkan manfaat. Kan loba orang teh mempelajari ilmu sihir teh lain dicokot anu ngadatangkeun manfaat napa, tapi dicokot anu bisa mendatangkan madarat, bisa mencelakakan orang. Rata-rata seperti itu. Walaqad, dan sungguh-sungguh alimu, mereka telah mengetahui, lamanistarahu, apa yang mereka lakukan itu apa? Istarahu, itu mereka menukar, Pak, menukar ilmu sihir dengan isi kitab suci. Mereka sudah tahu itu akan mengakibatkan malahu, tidak ada bagian bagi mereka itu fil akhirah, di akhirat, min khalaq, sedikit pun. Jadi bukan hanya celaka di dunia, Pak. Orang yang lebih percaya kepada ilmu sihir ketimbang kitab suci itu mengakibatkan kekufuran, Pak. Bisa menjadi kufur itu. Dan di akhirat mereka tidak akan mendapatkan apa-apa itu. Jadi bukan hal yang sepele itu ya. Bisa mengeluarkan orang dari keislaman. Wala bi'sa, dan sungguh buruklah atau sungguh amat buruk masarau bihi anfusahum, apa yang oleh mereka dijual belikan. Jadi amat buruklah mereka menjual beli atau menukar ayat-ayat Allah yang ada dalam kitab suci dengan ilmu sihir. Laukanu, seandainya mereka itu yang lamun mengetahui. Nah ini, Pak, tentang bahayanya sihir, mantra, jimat-jimat itu. Jadi bukan hanya itu kerugian di dunia, di akhirat pun itu mendapatkan kerugian yang besar. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.